Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian tugas dari masing-masing anggota KPPS. Sebelumnya, apa sih KPPS itu? KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Namun perlu diperhatikan bahwa PKPU ini sebelum adanya COVID-19. Namun pada dasarnya alurnya sama, hanya saja pada saat pelaksanaan nanti perlu adanya protokol kesehatan. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 3 tahapan yang nantinya akan teman-teman jalani sebagai KPPS. Tahapan yang pertama adalah persiapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Di sini teman-teman nantinya akan menulis, membagikan undangan, mempersiapkan tempat dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan pemungutan suara, dan tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan penghitungan suara. Pada tahapan kedua, pelaksanaan pemungutan suara, di sini Ketua KPPS mempunyai tugas yang pertama, memimpin rapat pemungutan suara. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. Yang ketiga, menandatangani surat suara. Dan yang keempat, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai dengan jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut. DPT diberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. DPTB diberikan sesuai dengan formulir model A5 KPU kepada pemilih. DPK diberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih dan mengarahkan pemilih ke bilik suara. Tugas KPPS 2 yang pertama, menerima dan mengurutkan formulir model C6 KPU, model A5 KPU atau KTP elektronik serta identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran. Yang kedua, membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS 3 yang pertama, mengumpulkan formulir model C6 KPU, model A5 KPU setelah pemilih menerima jenis surat suara yang akan dicoblos. Yang kedua, membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Tugas KPPS 4, memeriksa seluruh jari tangan pemilih. Yang kedua, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan identitas pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. DPT memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C6 KPU dengan KTP elektronik atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT. Selanjutnya, DPTB memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU
dengan KTP elektronik atau identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama pemilih serta memberi tanda kolom nomor urut pemilih di dalam salinan DPTP. Selanjutnya, DPK atau tidak terdaftar dalam DPT dan DPTP ada surat rekomendasi dari PPS dalam tempat TPS-nya memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Tugas KPPS 5 yang pertama, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C7 DPTP KPU atau model C7 DPK KPU daftar hadir. Yang kedua, meminta kepada pemilih untuk menandatangani daftar hadir tersebut. Yang ketiga, mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai dengan urutan kehadiran. Tugas KPPS 6, mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Tugas KPPS 7, mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tempat tinta. Kemudian yaitu tugas dari ketertiban TPS atau Linmas. Di sini tugas dari ketertiban TPS atau Linmas yaitu menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di pintu masuk TPS dan satu orang berada di pintu keluar TPS.